Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita akan ngobrolin satu kamera yang lagi gue pakai sekarang, yaitu Canon EOS R6. Dan kenapa love and hate relationship untuk kamera ini actually really big. Canon EOS R6 sendiri ini adalah satu buah kamera yang keluar barengan dengan Canon EOS R5. Dan jujur secara publikasi agak ketekan, walaupun sebenarnya secara spesifikasi udah aman-aman aja. Canon EOS R6 ini memiliki 20 megapiksel CMOS sensor dan juga punya DJI X image processing, 20 fps untuk burst secara electronic shutter dan juga 12 fps untuk mechanical shutternya, punya dual pixel AF2, perekaman video up to 4K 60 fps, 680 gram untuk bobotnya, AF points-nya ada 6672 untuk stills dan juga 4968 untuk movie, sudah memiliki 5-axis internal body image stabilization, punya EVF 0,76x dengan 3,69 juta dots, dan flip out screen di bagian belakang dengan ukuran 3 inci, 1,62 juta dots. Untuk ISO range-nya sendiri 100 sampai dengan 102.400 untuk stills dan juga untuk movie-nya 400 sampai 25.600. Dengan spesifikasi yang tadi, harga 42 juta untuk Canon EOS R6 ini sangat gue mengerti, terlebih sensornya ini adalah sensor 1DX Mark III yang di-tweak. Jadi ya emang secara sensor premium dan secara body pun bisa dibilang ya punya look dan juga punya specs yang lumayan premium. Although, out of the box, gue agak kaget pas megang gitu ya. Look bodinya premium, tapi feels-nya tidak. Karena dia mostly bagian eksternalnya itu menggunakan polikarbonat. Loh, di spesifikasi website-nya katanya magnesium alloy, Vic. Iya, bener dalemannya. Tapi luarnya, eksteriornya polikarbonat. Ya nggak berarti polikarbonat murah, tapi feels something miss. Walaupun secara ergonomik itu sudah menyenangkan, dan kita ngerti lah Canon EOS R6 yang kelasnya ini udah lumayan profesional, lo akan memiliki keindahan maceman ports yang cukup lengkap, terus juga card slot itu udah dapet 2, dan hadirnya joystick di bagian belakang yang mungkin untuk beberapa orang menyenangkan. Untuk gue pribadi, it's okay. Gue terbiasa dengan touchscreen dan segala macamnya, jadi ini tidak menjadi satu hal yang membuat gue excited. Dari sisi UI, Canon EOS R6 ya Canon aja. Cukup mudah lo pelajari awal-awal lo megang, walaupun lo udah berapa bulan pakai kamera Sony misalkan. Terus balik lagi ke Canon, jatuhnya cukup intuitif. Lumayan banyak hal yang bisa di custom secara performa, seperti focus trackingnya dan segala macamnya, dan beberapa jenis EF ya ala Canon. Dan ya, it's actually quite easy to use. Yang lumayan bikin kaget adalah sebenarnya mungkin tidak hadirnya All-I di Canon EOS R6, hanya ada codec IPB, tapi gue pribadi tidak masalah karena lo tetap bisa merekam file C-Log 10-bit 422 H.265 pada mode IPB, yang berarti secara file tidak terlalu besar, jadi tetap cramp kecil tapi masih punya performa yang lumayan oke. Untuk C-Log-nya sendiri, sampai updatean firmware terakhir yang gue gunakan di Canon EOS R6 saat ini, hanya ada C-Log aja, tidak ada C-Log 3 seperti Canon EOS R5. And I guess itu pembeda R6 dan R5 yang sampai 20 juta. Ya wajar sih. Oke, sekarang kita akan ngomongin experience gue menggunakan si Canon EOS R6 ini. Beberapa hal yang gue suka itu mulai dari Canon Color Science. Ya tentu semua orang ngomongin skin tone lebih ke magenta dan segala macamnya. Gue tidak mengalami yellow color casting yang dialami oleh beberapa orang. Katanya warnanya lebih ke warna warm atau yellow. Gue tidak mengalami. Mungkin karena gue pakai firmware terbaru. Terus untuk C-Log ini juga relatif mudah diwarnain. Gue menggunakan Color Finale 2 untuk ngewarnainnya. From scratch ini aman. Kalau pakai LUT yang biasa gue pakai based on Blackmagic itu juga hitungannya aman, tidak ada masalah. Dan untuk penggunaan di high ISO, gue sendiri tidak terlalu bermasalah karena somehow high ISO-nya si Canon EOS R6 ini menurut gue aman banget. Canon EOS R, lo nge-push sedikit aja kalau di mode C-Log itu berantakan biasanya. Ya mungkin karena dia juga C-Log-nya 8-bit gitu ya. Tapi ini adalah salah satu gambar paling clean yang pernah gue dapetin dari Canon. Kayak posisi sekarang itu gue menggunakan ISO 2500. Harusnya aman dong, Vic, kalau misalnya di full frame. Iya, tapi kalau Canon EOS R lo akan mengalami lumayan banyak noise dan ini relatif clean. Bahkan beberapa video gue kemarin gue sempat pakai ISO sampai 10.000 gitu dan aman-aman aja. Sampai somehow bahkan ada yang bilang ke gue kayak, "Vic, video lo clean banget, pakai kamera apa?" gitu. "Oh, pakai kamera Canon." Dan orang lumayan bingung karena mikirnya gue pakai Sony untuk dapetin satu buah gambar yang clean, but turns out Canon EOS R6 performa high ISO-nya 2 thumbs up.
Apakah ada trik khusus untuk mengekspos si Canon EOS R6? Gue sendiri nggak ada trik khusus, gue hanya menggunakan satu buah gray card dan gue pakai teknologi Zebra-nya Canon EOS R6. Pastiin Zebra-nya ada di posisi 50 dan gue cuma ngepasin aja nih, misalkan begini gitu. Gue bikin 50 dan begitu di bagian sebelah sini sudah ada Zebra-nya, gue berhenti. Itulah exposure yang menurut gue sudah tepat. Untuk masalah overheating, nah ini satu hal yang juga lumayan banyak diomongin. Gue pribadi pernah mengalami overheat tapi tidak sampai mati. Cuman ada peringatan aja, ada overheat warning. Dan gue matiin selama 5 menit. Begitu gue nyalain lagi, gue bisa merekam. Katanya selama 5 menit, tapi setelah merekam video 3 menit, gue matiin rekamannya, tetap masih ada sisa 5 menit lagi. Jadi I guess untuk resting time si Canon EOS R6 ini sudah sangat membaik dibandingkan sebelumnya. Yang lucu adalah itu terjadi si overheat warning itu dalam mode perekaman 10-bit 422 C-Log selama 1 jam. Tapi beberapa hari sebelumnya gue merekam itu selama 1,5 jam lebih dan tidak mengalami overheat warning sama sekali. Gue coba pikir-pikir apa yang berbeda dengan workflow gue saat itu. Ternyata gue ketemu. Jawabannya adalah di saat gue merekam lebih lama tanpa overheat warning, gue menggunakan baterai dummy. Jadi yang langsung colok ke listrik. So, that's a bit of solution. Kalau lo pengen merekam dengan lebih aman, bukan hanya merekam ke external monitor, tapi juga merekam via baterai dummy. It gonna helps you a lot. Tapi tentu tidak ada kamera yang sempurna. Ada 1-2 hal yang lumayan mengganggu gue dari si Canon EOS R6 ini. Yang pertama adalah HDMI out-nya. Di saat kita nyolokin monitor eksternal menggunakan HDMI ke Canon EOS R6, ada 2 mode yang bisa dipilih. Yang pertama, screen di R6 dan juga external monitor nyala. Dan yang mode kedua, external monitor aja yang nyala. Dan ternyata kalau lo menyalakan kedua monitor di R6 dan juga secara eksternal, lo tidak bisa merekam secara internal di R6. Jadi perekaman internal di R6 menggunakan eksternal monitor hanya bisa kalau semuanya informasi itu dikirim ke eksternal monitor. Dan menurut gue ini sangat-sangat mengganggu. Kayak ini adalah hal kecil yang seharusnya tidak terjadi di kamera 40 jutaan. So hopefully a firmware update akan mengatasi masalah ini. Annoyance yang kedua tentu adalah masalah wobble. Yang ini udah diomongin sama banyak orang. It is true kalau lo menggunakan lensa 35 mm ke bawah terus lo ngerekam begini gitu ya, akan berasa ada wobble-nya. Tapi ini bisa dibilang positif negatif sih. Berarti emang IBIS-nya bekerja dengan sangat kuat. 35 mm ke atas, bahkan 100 handheld juga hitungannya aman-aman aja. Tapi begitu 35 ke bawah, nah keluarlah bagian si wobbly-wobbly tadi. Lastly, keluhan terakhir gue untuk Canon EOS R6 adalah lo tidak bisa memilih subchroma sampling. Padahal harusnya untuk hitungan kamera yang seperti R6 ini bisa milih ya, tidak hanya 10-bit 422 tapi bisa juga 10-bit 420. Bahkan lo harusnya bisa memilih juga pengen pakai H.265 atau H.264. Karena based on pengalaman gue, penggunaan 10-bit 420 H.265 is actually one of the best codec yang bisa gue gunakan. Karena berjalan lancar dengan most computer, tidak harus yang baru, tidak harus yang kuat. Ya tentu ya untuk komputer produksi gitu ya. But the fact that EOS R6 tidak bisa memilih 10-bit 420, it's a bit miss yang semoga lagi-lagi akan bisa diatasi dengan update firmware. Thank you Canon kalau dilakukan. So by the end of the day, mencoba menjawab pertanyaan di depan, kenapa lumayan gede love and hate relationship dengan Canon EOS R6 ya, karena tadi yang gue udah jelasin gitu ya. Warnanya udah oke, penggunaannya nyaman, sebenarnya enak buat hari-hari, dan juga lumayan aman, tanda kutip, dari overheat if you know how, dan juga lumayan aman untuk masalah recovering time-nya. Tapi ya beberapa limitasi-limitasi yang cukup esensial untuk gue pribadi jadi mengganggu, seperti masalah HDMI, dan juga untuk gue pribadi adalah dengan kapasitasnya, harusnya Canon lebih bisa mengcustom untuk penggunaan 10-bitnya, tidak hanya 422 tapi juga 420. Karena begitu itu berubah, gue cukup yakin banyak content creator di luar sana yang lebih nyaman untuk memilih Canon EOS R6. Karena gini, orang-orang tuh banyak di luar sana sudah punya komputer cukup powerful, tapi untuk mengolah 10-bit 422 H.265 tidak semudah itu. Tapi 10-bit 420 H.265 is actually easier, way easier dibandingin dengan 10-bit 422. Ya, plus kita ngomonginnya juga content creation, bukan masalah profesional. Kalau gitu kenapa pakai 10-bit? 8-bit aja, kan cuma bikin konten. Ya, karena nggak cuma masalah konten atau bikin ceritanya, tapi proses film makingnya atau video makingnya juga adalah satu hal yang menyenangkan. Dan ini jadi mainan lah buat kita-kita. That's why 10-bit 420, much needed.
that was video for today. Semoga membantu lo ya untuk menentukan apakah lo akan membeli si Canon EOS R6 atau enggak. Jadi gimana? Beli apa enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Buat sekarang Taufik Nubu cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.